kalian masih tetap semangat meskipun sudah jam terakhir. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran serta bermanfaat bagi kalian semua. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan hari ini yang tidak hadir siapa? Alhamdulillah 9B hadir semua. Semoga telah diberikan kesehatan ya, sehat terus. Disiplin masuk sekolah. Kita lanjutkan. Oh ya, karena di jam terakhir supaya kalian tidak bosan, tidak mengantuk, seperti biasa kita ye dulu ya. Oke, tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo semangat. Baik. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks tanggal. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sebelumnya kalian belajar tentang apa sebelumnya? Ya, menemukan iya, mendeskripsikan teks tanggal. Nah, hari ini kalian akan belajar mengungkapkan tanggapan. Kemarin kalian sudah belajar mendeskripsikan tanggapan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yang pertama kalian akan berlatih bagaimana mendeskripsikan peristiwa yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, kalian akan belajar bagaimana mengungkapkan tanggapan atau pendapat, terutama dalam bentuk persetujuan, kemudian sanggahan, dukungan, pujian, dan saran. Kemudian yang ketiga, kalian nanti akan belajar menyampaikan tanggapan kritis, baik lisan maupun tertulis, di dalam kelompok maupun di depan teman-teman. Baik, kita review sebentar saja sebelum
dengan konteks. Ketika kalian di awal mendeskripsikan suatu peristiwa yang sudah terjadi yang tampak di depan kalian, itulah bagian pendeskripsian awal. Itu yang dinamakan sebuah konteks. Karena konteks itu harus bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan apa, di mana, kapan terjadinya peristiwa tersebut. Ya, jadi konteks itu berisi tentang data-data terjadinya peristiwa atau permasalahan yang akan ditanggapi. Ya, jadi biasanya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fakta atau sifatnya faktual. Kita lanjutkan. Setelah itu ada di sini beberapa contoh, ya. Minta tolong dibaca yang keras. Panena, ya dibaca yang keras di depan. Yang keras. Keinginan permintaan Indonesia untuk memiliki pesawat khusus presiden sudah lama ada. Saat ini keinginan permintaan tersebut sudah direalisasikan meskipun terdapat tanggapan yang beragam di masyarakat. Lanjut. Pesawat berkategori Bui. Oke, baik ya. Coba yang lainnya dicermati. Kira-kira dari contoh yang di depan, peristiwa apa kira-kira yang ingin ditanggapi? Peristiwa tentang apa? Peristiwanya? Apa? Pemerintah Indonesia itu memiliki keinginan. Keinginannya apa? Iya, ingin memiliki pesawat kepresidenan. Ya. Ya, kapan? Hal itu disampaikan. Nah, inilah contoh dari konteks. Jadi memaparkan apa peristiwa yang ingin dikomentari atau ditanggapi. Rinciannya berupa data-data yang terkait dengan apa, di mana, siapa, kapan. Kita lanjutkan pada bagian kedua, deskripsi. Ketika pada konteks itu dipaparkan sebuah data yang faktual, pada bagian deskriptif yang disampaikan adalah rincian atau gambaran umum, ya. Rincian atau gambaran umum khususnya yang terkait dengan identifikasi dan klasifikasi. Kalau klasifikasi berarti apa jenisnya, kemudian bagiannya. Kita lanjut saja, nanti akan ada contoh nyata. Meskipun tidak semewah Air Force One, pesawat tersebut tetap merupakan pesawat baru. Dengan ini kalian akan belajar berbasis dari masalah, dari problem, dari masalah yang ada. Nanti perwakilan dari kelompok silahkan ke depan. Nanti saya bagikan. Saya memiliki di sini, Dwika memiliki 6 amplop di sini. Di dalam nanti ada gambar. Kalian nanti satu kelompok memilih gambar, kemudian memilih lembar kerja yang akan kalian gunakan. Oke ya. Nanti saya bagikan juga terkait dengan apa ini namanya, judul dan identitas kelompok. Silakan nanti diisi sesuai kelompoknya, dan nanti setiap kelompok kalian juga dapat mengambil kertas berwarna-warni di sini untuk menulis deskripsi dan menulis tanggapan kalian, kemudian ditempelkan dalam lembar kerja. Bisa dipahami? Bisa. Perwakilan dari kelompok silahkan maju dulu. Nanti akan saya berikan bimbingan, ya, arahan kepada
ada perwakilan dari kelompok, kemudian perwakilan dari kelompok kalian nanti menyampaikan pada teman-teman anggota kelompok kalian bagaimana tugasnya secara rinci sesuai yang sudah kalian dapatkan. Silakan sekarang saya undang perwakilan dari kelompok bisa ke depan. Satu orang perwakilan. Bu Rifa, kita perlu. Silakan masing-masing mengambil satu. Silakan satu, jangan dibuka dulu ya. Oke, sudah. Kemudian silakan kalian menerima lembar kerja masing-masing satu. Oke ya. Nanti ditulis identitasnya. Sampai 2 gunting. Nah, oke. Ini nanti digunting dulu. Ini nanti digunting terus ditempelkan. Caranya ini. Sampai kan lembar kerjanya posisinya harus seperti ini ya. Posisinya tidak boleh tidur, harus potret. Kemudian judul yang pertama, ini ada judulnya jenenge. Ini judulnya mengungkapkan tanggapan. Ini ditempel di gunting sing rapi ya. Ditempel di bagian yang atas. Kemudian untuk yang kedua, judul kedua sampean tempel lagi di gunting sing rapi di bawahnya. Kemudian untuk identitas kelompok digunting diisi nama kelompoknya apa, gitu, diberi kelas, kemudian anggota kelompok. Jadi seperti ini. Nanti sebentar kalian kan diminta untuk mendeskripsikan. Nanti pertanyaannya dari saya aja. Yang penting iki saiki guntingan, dilem sing rapi, terus jangan memakan banyak tempat di pepet terus diisi. Tapi sama ini, iki isinan dhisik to baru ditempel. Oke? Ya, dipilih sing nulis sing paling tulisane rapi, ditulis lekso aja nek ditekan. Tapi lek wis mepet enak ditekan wis gak apa-apa. Aja lali nama kelasnya ditulis. Jadi kelas nama kelompok terus sebelah kalian dalam belum dikasih nama. Sudah? Ditulis bebas, gak usah pertasan, gak apa-apa. Di belakangnya diberi dalam huruf untuk kelompok yang sudah berhasil menempelkan identitas bisa ke depan mengambil lembar warna
kalian tadi, yang kelompok kalian sudah kalian dapat berarti yang ada di dalam amplop.